Malaysia, kemudian ke Vietnam, ke Laos, ke Cina, kemudian kita singgah lagi ke Kamboja, Thailand yang not mistaken, kurang lebih segitu. Jepang 6, juga katanya. Kalau yang Jepang itu riset scholarship. Jadi 5 negara itu dalam satu agenda kah? Satu agenda rangkaian. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, welcome back to channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Nah teman-teman semua, kali ini di studio kita kedatangan sosok pemuda yang luar biasa. Beliau adalah pengusaha. Kemudian beliau salah satu pemuda pelopor nasional. Dan banyak segudang prestasi yang beliau dapatkan. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing bersama beliau. Dan beliau bernama Bang Jamaluddin James. Ini dia. Dan sekarang sudah kedatangan Bang Jamaluddin atau Bang James ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kita nggak boleh itu nih Bang, salaman ya. Nggak boleh salaman ya? Karena physical distancing. Ya. Harusnya 1 kilo gitu Bang. Kejauhan. Bang Jamaluddin, kok bisa panggil Bang James Bang? Nggak tahu sih, karena kita tinggal di bagian Eropa Timur Tenggara. Kan, jadi nama-nama barat sedikit. Dulu pernah ya jadi penyiar di beberapa media kan, harus perlu nama panggung. Jadi ketika bawa radio tuh, namanya siapa? Jamaluddin. Aduh, nama tidak menjual. Nanti kita ada yang dengar kan. Besoknya datang nama yang baru, nama James. Oke lah, jadi mulailah pakai nama itu. Jadi pada saat itu menggunakan nama James. Itu pada tahun berapa Bang? Jadi apa ya, udah lama banget be. Tahun 2008, 2007, 2008 gitu lah. Itu gue kelas 5 tuh Bang. Masih SD. Itu pada saat usia? Pada saat usia 17, sweet 17. waktu SMA kan. Jadi bawa radio pas SMA. Jadi mulai jadi penyiar gitu. Biar cari fans yang dari suara aja. Kalau dari wajah kan udah gak mendukung. Pada zaman itu dulu kayak gitu Bang ya? Dulu gitu. Seorang penyiar tuh idol banget. Betul. Iya kan? Benar. Bang, sekarang aktivitas apa? Aktivitas saya di desa masih kegiatan sosial, kerja sosial, kemudian usaha tetap jalan, kemudian kuliah tetap jalan, kemudian kegiatan aktivitas sosial juga jalan juga. Kuliah Bang, S2 sedang menyelesaikan. Masya Allah. Tapi gimana Bang, kalau COVID ini kuliah masih jalan? Karena kan sudah tinggal tugas akhir kan, jadi memang tinggal tinggal konsultasi via online saja. Kalau aktivis sosial tadi yang sekarang pada saat COVID ini bagaimana? Memang sekarang jarang ketemu langsung gitu sama masyarakat kan, tapi paling ketemunya pun harus dibatasi berapa orang dengan ketentuan. Tapi terjalan kadang-kadang via online, karena di kampung kan kita nggak mungkin maksakan orang harus punya HP yang bagus sebagainya. Jadi harus terjun, kadang-kadang kita yang home visit gitu. Biasanya kita ngumpulin dalam suatu tempat, kita yang home visit ke rumah-rumah gitu. Desa mana Bang kalau betul? Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang. Tahu Terentang nggak? Nanti kita buka Google. Karena di tahun 17-an itu, sekitar abad ke-17 abad 18 itu lamaan Bang. Benar, serius ini cerita. Oke, siap. Belanda udah buat peta terentang gitu, ada abad ke-18-an. Jadi waktu teman saya kuliah di Belanda, dapat studi program di Belanda, dia foto ternyata terentang tuh masuk dalam kotak yang sudah digambarkan sama Belanda pada zaman itu gitu, setara dengan Singkawang, Ketapang, Pontianak gitu. Karena kita kota dulu. Iya, kalau boleh tahu di dekat mana sih Bang Terentang? Masa nyebrang lagi kan dia Kabupaten Kuburaya kan. Jadi kalau kita dari Pontianak tuh bandara lurus lagi arah jalan menuju ke perusahaan Alas Kusuma atau kali ya. Kemudian lurus lagi, kemudian sampai ke Sukaranting, agak legend itu namanya penyeberangan, ada kelenteng yang bagus. Terus nyebrangnya udah Terentang. Jadi sekitar 90 menit dengan santai, tapi saya sih kadang-kadang ditempuh dengan 60 menit kadang-kadang. Dan kabarnya Bang James ini baru datang dari Terentang. Terentang ya. Terentang. Jadi enggak bawa virus. Tapi pulang ke sana bakal Bang, tapi kalau boleh tahu keadaan desa Terentang saat ini gimana? Keadaan desa sih alhamdulillah masih seperti yang diharapkan, masih seperti desa gitu kan. Karena kalau desa sudah kayak kota tuh agak sedikit kurang nyaman. Bener sih. Ya. Aktivitas orangnya itu masih pure desa gitu. Masih kekeluargaannya masih dapat, gotong royongnya masih jalan. Nah, kalau di kota kan lebih banyak ke individualis. Lo gue. Kadang-kadang tetangga depan rumah aja nggak kenal. Gitu. Ada yang meninggal kadang udah 3 hari baru tahu. Tapi kalau di kampung hari itu juga gitu kita langsung dapat informasi dan menyenangkan.
biasanya kalau ada satu orang acara semuanya yang bantu protokol yang Bang kan. Bang, kalau keadaan COVID nih di desa nih gimana? Jadi kemarin ketika awal-awal COVID pemerintah sudah umumkan, saya juga udah kegiatan sama kawan-kawan tuh karena punya lembaga sosial di kampung pemuda. Jadi kita mulai advokasi masyarakat kan. Kalau mahasiswa juga sudah pulang kampung, kita bantu advokasi wilayah lokal, kemudian juga kerja sama-sama aparat gitu. Karena di kampung ini kan suka bikin acara-acara kerumunan ya. Misalkan acara syukuran ramai-ramai, kemudian acara apapun ramai-ramai gitu. Lahiran 5 malam kumpul-kumpul gitu. Nah, dengan adanya COVID ini kita bantu juga himbau sama aparat gitu untuk mentiadakan, bukan mempending lah gitu kalau ada acara. Iya. Tapi suasananya maksudnya mencengkam nggak sih seperti di kota-kota? Alhamdulillah enggak, karena masyarakat pun di sana kerjanya kan di sawah. Iya, benar. Jadi tidak seperti kota kan harus traffic, harus ke kantor gimana. Jadi interaksinya pun tidak dengan ramai orang gitu. Jadi di sana mungkin hanya tidak terlalu besar impactnya untuk masyarakat yang berprofesi petani, tapi kalau untuk yang lain mungkin seperti buruh di perusahaan sebagainya itu berimpact besar. Abang kan berarti juga salah satu aktivis desa, Bang ya? Ya, begitu kira-kira. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Bang James tuh tertarik dengan desa nih seperti ini? Kalau di kota tuh udah numpuk banyak yang orang kerjakan gitu. Betul. Kan. Kalau di desa tuh selalu ditinggalkan. Iya. Enggak? Iya. Tapi maksudnya Bang James asli orang? Saya asli. Saya native orang Terentang, lahir dan besar di sana. Cuman hijrah buat sekolah doang. Di sini numpang lah istilahnya di kota. Jadi kalau nggak pulang kampung tuh nanti mengkhianati tanah kelahiran. Benar. Tapi sebenarnya basicnya kenapa harus pulang kampung? Beberapa perjalanan gitu yang saya dapatkan di beberapa tempat ternyata banyak menginspirasi dan merubah pola pikir saya gitu. Kenapa saya juga harus berkontribusi di kampung, kampung halaman, kemudian di desa. Banyak kota-kota maju, negara-negara maju. Indonesia kan tuh akan mengejar menjadi negara maju gitu ya. Walaupun sudah dikeluarin sama mereka menjadi negara maju. Tapi ya paling tidak lah kita tetap menuju ke negara maju. Jadi banyak negara maju itu mereka lose generation di daerah-daerah pedalaman. Kenapa? Karena yakin saya banyak orang tuh lebih senang hidup di kota. Benar. Karena fasilitas ada kan. Nah apa semua ada. Di kampung pas ditinggalin. Jadi yang di kampung itu tinggal elder people, orang-orang yang udah tua gitu. Iya, kebanyakan seperti itu. Tua kan. Kemudian anak-anak mudanya sedikit. Jadi angka kelahirannya kan kecil kalau nggak ada anak-anak seusia kita kan. Jadi banyak sekolah-sekolah yang tutup, paut yang tutup di daerah negara-negara maju. Jadi tinggallah kampung itu menjadi orang tua saja gitu. Rame itu ketika pulang kampung lebaran. Mudik. Cuma sekarang nggak diizinkan mudik ya. Jadi, pulang kampung boleh. Iya. Udah. Jadi banyak negara-negara maju itu menjadi kampungnya itu kampung kayak kampung mati gitu, kota mati. Jadi memang tinggal orang tua gitu. Jadi tidak banyak generasi yang tumbuh. Jadi saya berpikir gitu selama ini. Kemudian dosen saya itu berpesan gitu ketika saya kuliah di lapangan di suatu negara. Kata si dosennya bilang nanti Indonesia juga akan seperti ini kalau jadi negara maju gitu. Jadi sekarang dikasih tahu disampaikan bahwa kalau tidak mau kehilangan generasi harus dipacu anak-anak mudanya gitu untuk kembali ke kampung gitu. Bukan kita menunggu atmosfer di kampung terbentuk seperti kota, tapi kita yang menciptakan di kampung itu seperti apa yang kita mau. Betul. Internet harus ada kan. Jadi kita ciptakan bagaimana kampung kita harus ada internet. Kemudian di kampung harus ada tempat fasilitas olahraga karena anak muda nih sukanya olahraga. Kita harus ciptakan bagaimana di kampung itu punya fasilitas olahraga biar kita betah. Betul. Jadi memang kita harus mendedikasikan kembali kepada desa. Harusnya begitu. Iya kan, benar. Tadi Bang James ngomong masalah sekolah luar negeri. Dosen saya di luar negeri tadi kan barusan kan. Tapi sebelum itu kita mungkin bertanya nih. Bang James juga salah satu pemuda pelopor nasional. Iya kan? Itu pada tahun 2013. Oke, boleh cerita sedikit Bang? 2013 itu sebenarnya saya nggak tahu juga program ini kan. Ketika saya sering aktif kegiatan kemasyarakatan, kemudian posting beberapa kegiatan-kegiatan yang berbau teknologi gitu. Ada alumni program itu berpesan, boleh ikut program ini. Saya nggak tahu programnya, jadi didaftarkan, kemudian disarankan untuk mencoba, kemudian ikutlah sampai ke nasional. Pada saat itu kuliah masih mahasiswa. Kemarin di mana Bang? Di Teknik Untan. Oh, oke. Jadi Abang mengikuti seleksi 2013. Iya. Dan alhamdulillah mendapat juara satu. Kalau boleh tahu kemarin bawa apa? Teknologi. Jadi saya fokusnya karena di teknik lingkungan background saya. Jadi memang teknologi sanitasi yang saya desain untuk masyarakat yang daerahnya udah listrik sama nggak listrik.
lalu kita aplikasikan gitu. Dan sekarang alhamdulillah ilmunya sudah terturun-temurun gitu, sudah diwariskan ke adik-adik, mereka sudah paham. Kalau berita Bang, dari Kalbar sendiri yang buat ke nasional tuh sudah berapa orang? Yang juara satunya? Juara satunya berapa ya? Sudah setahun ini 1, 2, mungkin sekitar 4 atau 3 gitu, lupa saya. Berarti sama Bang? Ya sama saya, 3 atau 4 gitu. Terakhir di tahun? Terakhir itu di 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, 2018 ingat saya. Dan 2020 juga bakal itu? Ada lagi, jadi memang kompetisinya itu penghargaannya itu sebenarnya bukan kompetisi sebenarnya, seperti awarding atau penghargaan kepada mereka yang berkontribusi gitu. Jadi dicarilah mereka, kemudian dilakukan penilaian lapangan, bukan seperti lomba yang hari H, tapi dilihat impactnya sudah berapa lama. Karena ada minimal, kalau itu minimal kegiatannya sudah setahun. Dulu zaman saya minimal 2 tahun kegiatannya sudah berjalan gitu. Jadi impactnya itu bisa terukur gitu, dampaknya buat masyarakat tuh tahu kan. Jadi tahun ini juga akan dilaksanakan lagi. Beritanya di beberapa kabupaten sudah mulai jalan. Jadi kawan-kawan mungkin kalau ada yang mau ikut program ini, silakan datang ke Dinas Pemuda dan Olahraga atau apalah namanya. Biasanya di daerah itu ada yang namanya Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata. Pokoknya intinya dinas yang menangani kepemudaan. Disporapar biasanya. Atau provinsi apa kalau yang ini? Nah, mereka tuh berjenjang mulai dari kabupaten dulu. Kabupaten, nanti dari kabupaten mengutus ke provinsi, kemudian diutus ke nasional. Begitu berjenjang. Luar biasa. Jadi pada saat itu Bang Jim semester berapa? Semester 5. Semester 5. Semester lagi sibuk-sibuknya apa? Ini semester 8. Sedang kurang lebih semester 8 sih. Jadi teman-teman kalau pengen mengikuti seleksi tahun 2020, itu insya Allah kapan Bang? Kalau kabupaten sudah mulai berjalan sekarang, silakan. Kemudian kalau setiap provinsi itu dimulainya mungkin bulan Mei Juni. Mei Juni. Kemudian kalau kawan-kawan mau daftar, kemudian bisa juga kontak saya langsung nanti bisa saya. Siap. Berarti Bang juga coach ya, bisa juga. Bang, mungkin dong sedikit tips teman-teman nih, mungkin yang sudah nonton ini mereka tercetus ini deh pengen menjadi pemuda pelopor nasional. Bagaimana Bang? Boleh sedikit. Jadi kalau kawan-kawan ada yang sudah beraktivitas 1 tahun di masyarakat, yang intinya impactnya sudah dirasakan gitu, aktivitasnya itu silakan daftarkan. Apapun programnya itu pasti masuk di salah satu lini pemuda pelopor. Karena pemuda pelopor itu punya 5 bidang gitu. Yang pertama bidang pendidikan, kemudian yang kedua bidang pariwisata, sosial budaya, kemudian bidang pangan, bidang teknologi tepat guna, yang terakhirnya bidang pangan. Jadi ke-5 bidang ini pasti ada gitu. Jadi, ataupun bidang lingkungan hidup itu biasanya masuk dalam pariwisata gitu. Jadi setahun berubah-ubah tapi pasti ada masuk di satu bidang apapun kegiatannya. Siap. Jadi teman-teman nanti kita bakal cantumin kontak Bang James di bawah. Siap. Ya mungkin teman-teman biar bisa discuss sama Bang James ya. Jadi ya belajar dari sekarang, apalagi kita memang sekarang pemuda harus beradvokasi Bang ya. Dalam setahun saya pengen sih jadi seperti itu, cuma sih belum ada suatu program yang berimpact besar pada masyarakat. Apa kamu masih muda, belum 30 tahun kan? Oh, jadi syaratnya harus minimal maksimal 30 tahun. Karena undang-undang Kementerian Pemuda Olahraga itu mereka yang disebut pemuda itu yang belum 30 tahun, dari range-nya 16 sampai 30 tahun. Walaupun sudah nikah. Walaupun sudah menikah. Karena pemuda itu kan tidak dibatasi dengan menikah atau enggaknya. Iya sih juga sih, betul. Segmentasinya umur. Iya benar. Oke, Bang James. Bang James juga pernah lomba dan juara nasional karya tulis. Waktu mahasiswa kan sering pengen jalan-jalan keluar daerah gratis kan. Iya, itu gimana ceritanya Bang? Apa dulu Bang James emang punya background di karya tulis gak? Sebenarnya tuh terjebak juga gitu, karena ikut riset, ikut teman-teman meneliti gitu di kampus, ikut dosen. Jadi tertarik untuk menulis bagaimana sih kita mengeluarkan ide gitu, mencetuskan suatu ide. Misalkan ada suatu masalah, kita mau coba atasi dengan ide kita gitu. Harus diformulasikan dengan metode yang ilmiah. Nah, jadi berpikir seperti itu tuh menyenangkan gitu. Orang mungkin sudah mengerjakan dengan cara A, B, C, dan D. Kita mau coba dengan cara yang D gitu, dengan berbagai referensi gitu. Out of the box ya. Ya, itu lebih baik lagi gitu. Dan katanya Bang James juga menjadi juara nasional ya. Juara dan sampai ke keliling Eropa, kemudian keliling Asia. Kalau Asia kemana-mana aja Bang? Kalau Asia kita dulu pernah kampanye energi terbarukan. Maksudnya kampanye energi terbarukan itu hasil riset dari kampus. Kita ajak kawan-kawan diskusi gitu, karena kita tahu waktu itu lagi marak-maraknya kita bahas masalah energi ramah lingkungan. Karena minyak bumi cadangannya pasti habis kan, minyak tak terbarukan. Jadi bagaimana kita kampanye untuk meningkatkan penggunaan
bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan. Bahan bakar bukan dari fosil kan. Jadi waktu itu kita publikasi ke beberapa negara lah, sehingga kampus-kampus di Malaysia, kemudian ke Vietnam, ke Laos, ke Cina, kemudian kita singgah lagi ke Kamboja, Thailand yang not mistaken, kurang lebih segitu. Jepang 6. Juga katanya. Kalau yang Jepang itu riset scholarship. Jadi 5 negara itu dalam satu agenda kah? Satu agenda rangkaian. Waktu itu satu rangkaian. Tapi kalau yang scholarship di Jepang itu memang waktu itu menang Mawapres, jadi dapat hadiah ke sana. Sekalian bisa belajar sama kurang lebih 1 bulan lah. Yang 5 negara kemarin berapa lama Bang? Sekitar hampir 3 minggu. Itu dalam keadaan puasa, dalam keadaan safar. Jadi kami itu berangkatnya 5 hari Ramadan, kemudian 7 hari atau 5 hari juga sebelum Idul Fitri kita baru pulang Indonesia gitu. Waduh, jadi perjalanannya dalam keadaan safari luar negeri Bang ya. Hemat sebenarnya, paket hemat. Enggak sih, karena ramai kan, kita kan kira jalur darat kan ekspedisi ceritanya. Jadi dari Kalbar Bang Jam sendiri? Dari Kalbar kami bawa untan sekitar 23 orang. Kemudian kawan-kawan dari luar Kalbar, dari Jawa juga ada. Kemudian kawan-kawan dari Malaysia juga ada, kawan-kawan dari daerah lain kayak Laos, mereka nunggu di lokasi mereka untuk kami stay di sana. Dan biaya hidup semua ditanggung sama negara. negara. Jadi ceritanya waktu itu banyak funding lah, banyak funding yang mensupport. Kan waktu di mahasiswa tuh diajarin bagaimana kita cari sponsorship yang besar-besarnya. Benar. Jadi ilmu itulah didapatkan. Luar biasa. Dan ini waktu itu Abang ke Jepang ya? Ke Jepang Abang meriset? Riset itu kayak kuliah lapangan gitulah. Itu berapa lama Bang? 1 bulan lebih, 1 bulan lebih gitu, 35 harian. Dan Abang belajar budaya berarti di sana? Belajar budaya. Nah itu juga yang menginspirasi saya kenapa saya harus pulang kampung gitu. Jadi salah satu dosen saya itu bilang gitu, kami ke lapangan nemu suatu kampung gitu, kampungnya itu sudah hampir tidak ada lagi anak mudanya. Ada sekolah dulunya, sekolahnya itu 2 tahun sebelum saya datang ke situ tuh tinggal 2 muridnya. Ya ampun. Jadi sekolah SD-nya itu. Jadi itu di desa. Di desa. Jadi sekolah itu diputuskan untuk ditutup menjadi museum gitu. Kenapa? Karena tak ada lagi anak-anak sekolah. Bagaimana anak sekolah tak ada lagi angka kelahiran. Iya juga. Jadi kampungnya menjadi lost generation gitu. Pada saat itu Abang di kota mana Bang waktu di Jepang? Di kota Kochi, kampusnya Kochi University, di pulaunya Pulau Shikoku Island, bagian selatannya Jepang. Oke, jauh dari ibu kota berarti? Lumayan jauh, walaupun pada saat itu lagi gempa, ceritanya lagi gempa. Itu tahun 2011. Iya. Jadi lagi gempa dan lagi ada tsunami gitu. Dan kemudian ada banyak lah isu-isu tentang radiasi sebagainya kan. Jadi tapi alhamdulillah selamat. Iya betul. Dan pada saat itu biaya hidup juga dibayarin, tanggung semuanya. Ditanggung sama negara mereka. Bisa bahasa Jepang Bang? Bisa. Sedikit dong. Mungkin pesan buat teman-teman yang pakai bahasa Jepang. Arigato. Bang? Lanjut susah. Jadi memang kesana tuh persiapannya prepare-nya pakai bahasa Inggris. Kita diajarkan paling kayak greeting, selamat pagi, selamat siang, selamat makan. Ada kisah unik nggak Bang di waktu pada saat di Jepang? Ada kisah unik. Mungkin yang susah dilupakan pada saat ini seperti itu. Mungkin ketemu wanita atau apa seperti itu. Banyak sih kalau diceritakan gitu kan. Satu aja ya. Siap. Satu aja. Yang mana ya entah. Banyak ya. Jadi ceritanya waktu saya pertama kali datang aja deh. Pertama datang saya tuh bawa perlengkapan lengkap dengan peralatan untuk ke hutan, karena kita salah satunya ada program belajarnya di kampus kehutanan gitu. Jadi saya tuh ketinggalan boot saya, yang membuat saya harus bawa boot sendiri gitu untuk manjat gunung sebagainya. Jadi saya sudah prepare semuanya, tiba-tiba ketika di bandara internasionalnya saya tuh ketinggalan sepatu saya gitu. Itu tinggalnya di bandaranya. Kemudian saya tuh udah berangkat sama kawan-kawan di bandara stasiun untuk yang domestiknya gitu. Jaraknya itu sekian kilo lah. Tapi kita pakai shuttle bus kan, pindahnya itu. Terus kita sampai, saya baru sadar saya ketinggalan sepatu gitu. Kemudian saya berpikir pulang nggak ya, kembali nggak ya gitu kan, challenge diri. Kemudian saya pulang. Kemudian saya sampai sana, saya sampaikan ya barang itu masih aman dan selamat di tempat ketika saya tinggalkan gitu. Jadi bukan harganya, tapi barang saya orang di sana itu bener-bener kalau bukan punya orang tuh nggak mau ambil haknya gitu. Sama satu lagi ceritanya waktu, tapi ini benar-benar menarik. Kami pernah dalam perjalanan pulang, waktu itu kuliahnya mungkin saya malam, jadi pulang itu sekitar jam 10 jam 11 malam. Jalannya itu jalan agak perdesaan, agak sudah sepi banget. Kira-kira kalau 5 menit itu paling dua mobil yang lewat gitu. Tiba-tiba lampu merah, dan bayangin kalau orang Indonesia ketika sepi gitu nyelonong gitu kan, lampu merah.
Di sana tuh si profesornya itu, yang dosennya itu nyetirnya tuh, kita berhenti terus, saya tanya, kenapa kita berhenti Prof, kan nggak ada yang lewat sering kita. Tapi kan lampunya merah, dia bilang begitu. Oh gitu saya pikir. Walaupun sendiri, iya. Nggak ada kendaraan yang lain lewat, tapi dia berhenti gitu. Saya berpikir, oh begini, ternyata yang harus kita terapkan jadi orang-orang yang disiplin. Gitu. Tertib bang ya. Betul sekali. Kalau kita mah sedikit lengok lampu merah kosong kiri kanan, hajar. Beberapa dari kita. Jadi ketika habis pulang dari sana tuh saya benar disiplin gitu. Mencoba lampu merah itu sampai kuning gitu, hijau baru jalan. Tapi sebulan saja berhasil. Setelah itu pulang baru sini lampu kuning udah jalan lagi. Kadang-kadang lampunya baru mulai merah masih lewat. Bener. Berarti emang di sana tuh merubah kebiasaan sekali bang ya. Kalau kemarin waktu ke Jepang tuh pada musim apa? Musim autumn, musim gugur. Musim gugur mau ke arah musim gugur, sebentar lagi ke musim dingin kan. Jadi, tapi ngerasa saljunya? Enggak sempat merasa salju, tapi sempat merasa minus gitulah. Tapi pernah juga sampai ke ada suatu tempat gitu yang memang mengisolasi barang harus minus 20 derajat gitu, jadi masuk berjam-jam di ruangan itu gitu. Bang katanya juga Bang Jus ini katanya juga keliling Eropa. Keliling amat beberapa negara di Eropa pernah saya singgahi untuk Bang belajar. Saya aja nih Bang ke Kucing dekatnya belum pernah Bang. Ini Abang udah Malaysia, Vietnam, Jepang, dan ini ke Eropa. Gitu ke Eropa pada saat apa? Sisa. Jadi waktu itu menang kompetisi juga. Jadi ceritanya kemudian challenge gitu kan, kompetisi terus menang, kemudian dikirim ke Swedia Lund University, kemudian sempat belajar ke Denmark sama wali kota sebuah pulau untuk manajemen lingkungannya gitu, manajemen pulau. Pada tahun berapa Bang? Itu 2014 kita masalah. 2014 kalau nggak salah. 2014. Maksudnya Abang mengikuti kompetisi nasional kah, dihadiahkan buat keliling Eropa atau bagaimana? Ya, jadi ada kompetisi nasionalnya. Apa sih program masih sampai sekarang masih? Enggak, itu kayak project gitu. Jadi sebuah lembaga, seingat saya apa sih nama programnya? SIDA kalau saya. Jadi SIDA itu dari lembaga risetnya di Swedia ngadain kompetisi. Jadi pemenang di Indonesia tuh dikirim ke Swedia dan pemenang Swedia nanti kampusnya dikirim ke Indonesia. Jadi kami exchange gitu. Jadi kami dulu pergi ke sana sama-sama kolaborasi riset, terus kami sama-sama dia juga kolaborasi di sini. Kemarin Abang dari Indonesia berapa orang? Berempat. Itu berapa lama? Berapa lama? 2 pekan. 2 pekan. Jadi satu negara itu 2-3 harian. Satu ya gitulah. Jadi kampusnya belajar di situ di Swedia, kemudian beberapa tempat pindah lagi. Lebih ke kayak lapangan gitu. Membuka mindset sih bagaimana negara-negara maju mengolah sanitasi, karena memang topiknya sanitasi waktu itu. Dan pada saat itu Bang, gimana sih perasaan Abang yang dulunya maksudnya berawal dari desa ya, terantang itu udah bisa sampai ke luar negeri berkeliling Eropa? Perasaan saya adalah ketika pertama kali keluar tuh kan negara Jepang tuh. Iya. Inilah negara yang menjajah kakek nenek saya. Benar sebalas gitu. Ada nggak sih? Tapi pas buka pintunya, Allah dingin banget nih, 16 derajat gitu kan. 6 derajat itu padahal rasanya kayak 2 derajat karena anginnya begitu sejuk kan. Jadi pas keluar gila negara orang. Wajar lah menurut saya mereka yang negara maju karena disiplin kan. Jadi pas sampai pertama di Asia kan, saya ke Jepang, terus berangkat lagi kedua ke Eropa, berangkat singgahnya juga ke Belanda. Ini juga yang paling lama nih, jajan nenek moyang gue. Gara setahun gitu. Gue pengen teriak maki-maki pakai bahasa Indonesia lah di sini gitu. Ya kan ada yang tahu kan juga. Enggak tahu juga. Maksudnya Bang, kalau pada saat itu apakah memang mimpi-mimpi Abang tuh keliling ke luar negeri kan pada saat itu? Enggak sih, saya selalu men-challenge diri saya tuh, saya harus mendapatkan ilmu dimanapun gitu. Enggak mesti harus jauh-jauh tempat, tapi dapat rezekinya di sana, mungkin sudah dijanjikan untuk belajar di sana. Jadi belajarlah di sana. Terus ada juga sih dengar cerita unik bahwasanya Bang James ini pernah bawa bule ke desa Bang. Itu gimana ceritanya Bang, kok bisa diajak ke situ? Seperti itu. Jadi 3 tahun terakhir tuh saya sudah aktif di desa sendiri kan. Riset, kemudian mengabdi desa, jadi perangkat desa juga, belajar. Jadi beberapa program-program kampus, kemudian kawan-kawan di luar tuh yang pengen kampus tuh saya fasilitasi gitu. Jadi kadang-kadang ada yang bilang pengen cari lokasi tempat survei begini, saya bawa kampung saya. Terus ada program-program nasional yang risetnya di kampung saya temankan. Terus ada kampus program studi riset, saya coba tawarkan tempat saya dengan marketing yang baik gitu. Jadi mereka tertarik untuk riset. Jadi sempat membiayai juga saya untuk S2 saya gitu. Itu kemarin mulai dari yang tahun 2017 itu beberapa negara sih kalau kawan-kawan yang riset untuk pemetaan gambut, karena itu dari Australia, kemudian dari Belanda, kemudian dari Amerika juga ada, dari Jepang juga beberapa ada.
dalam kurang lebih 3 bulan. Jadi abang yang damping itu selama beberapa dari mereka yang dari luar bantu dampingin lah. Apa kemarin respon dari warga-warga ketika ada tamu bule? Awalnya tuh ketika ada bule tuh setiap hari foto-foto gitu kan. Yeah. Terus terakhir saya bawa bule lagi udah biasa. Jadi kayak ketemu bule itu udah biasa. Juga, iya betul. Jadi karena memang mereka yang ke lapangan tuh rata-rata ramah kan, sudah biasa di lapangan, jadi menyenangkan. Orang kampungnya juga menyenangkan, sudah bisa berinteraksi dan juga sudah belajar bahasa Inggris walaupun sedikit gitu. Oke, iya sih. Mulai. Beliau orang-orang bule itu pas abang kesana, pas di kesana di Terantang itu berapa lama biasanya? Kalau yang terakhir riset sama saya itu 2 tahun, tapi kegiatannya bergantian gitu. Misalnya 5 hari libur ke wilayah ini, balik lagi tempat saya keliling gitu, terus 2 bulan istirahat, balik lagi gitu. Selama 2 tahun. Yang dari Inggris, program dari Inggris. Bang James, boleh dong berbagi, tadi Bang James udah cerita mengenai prestasi Bang James sampai keliling Asia, Eropa. Jadi teman-teman mungkin ada yang nonton nih Bang, pengen nih jadi kayak Bang James biar bisa produktif, biar bisa keliling-keliling. Itu tips dong Bang sedikit buat teman-teman. Jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri yang pertama. Oke. On your steps. Jadi nggak usah ikutin orang ini melakukan ini, karena kalau mengikuti orang nanti kita nggak punya identitas sendiri gitu. Tapi kalau prestasinya boleh dong Bang? Jelas boleh, harus lebih malahan. Iya. Kalau kita, tapi sebenarnya kalau saya tuh punya prinsip, kita tuh nggak boleh bandingkan kita sama orang lain. Orang lain tuh hanya sebagai pemicu penyemangat gitu. Tapi kita tuh harus bandingkan diri kita sama diri kita, tapi berdasarkan waktu gitu. Kalau hari ini saya bisa melakukan hal sekecil ini, besok harus lebih besar lagi gitu. Jadi setiap hari harus lebih baik. Bukan kita bandingkan dengan orang lain gitu, tapi membandingkan diri kita hari ini dari kemarin. Kalau kita hari ini lebih baik, artinya kita sukses melaksanakan misi hidup kita gitu. Jadi kalau kita cuma bandingkan dengan orang lain tuh, nanti jatuh-jatuhnya kita menjadi orang-orang yang tak bersyukur. Benar. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang di bawah kita, di ujung-ujungnya jadi orang yang sombong. Jadi bandingkan diri kita tuh dengan yang kemarin aja gitu. Baik. Kita luar biasa. Tapi Bang James, sedikit mungkin sharing biar agar kita sebagai mahasiswa tuh jadi produktif. Apalagi kan sekarang di rumah nih, dia bisa ngapa-ngapain kan kayak gitu. Silakan Bang James. Kalau mau sebenarnya kembali lagi pada manajemen waktu kita gitu. Kalau mau jadi produktif, tetap bikin list selama kita di rumah aja atau kita mengurangi waktu di luar, harus banyak kegiatan yang kita kerjakan. Misalkan intensif kita mengelola dan keluarga. Kemudian saya punya pekerjaan yang tak sempat dikerjakan, jadi mengerjakannya di depan laptop sebagainya. Kemudian koordinasi harus tetap jalan di media sosial sebagainya. Informasi kan terus berkembang gitu. Pasang target-target yang kira-kira bisa kita kerjakan di depan layar laptop ataupun dengan handphone gitu. Jadi jangan memalas diri. Atau kalau yang di kota mungkin punya kawasan rumah sedikit ada halaman, coba bergerak berkebun di luar kota, urban farming gitu, manfaatkan lahan sekitar. Kita nggak tahu corona ini sampai kapan gitu. Kalau setahun masa petani, saya juga yakin nggak mampu, kewalahan stok pangan kita juga terbatas. Jadi kalau kita di rumah, kita sudah mulai urban farming, menanam hal-hal yang kecil yang bisa kita kebutuhan sehari nggak bisa keluar gitu, kita setidaknya mengurangi kebutuhan pangan keluar. Setidaknya seperti itulah. Karena betul kata Bang James, kita tidak tahu corona ini kapan berakhir ya Bang James, tapi ya kita berharap lah ya Bang Jamesnya biar cepat pulih kembali, orang-orang juga beraktivitas kembali. Karena ya banyak pokoknya berita-berita ini sangat-sangat berdampak besar perekonomian juga. Banyak orang-orang yang sampai di PHK. Ya kan Bang James kan? Benar-benar kasihan sekali. Bang James, mimpi-mimpi Bang James yang belum terwujud pada saat ini apa? Keliling negara udah pernah, nikah udah pernah, anak sudah ada. Nah, mungkin bagian orang tua juga udah pada saat itu. Nah, mimpi apa sih yang belum Bang James wujudkan pada saat ini? Kalau mimpi pasti banyak gitu kan. Saya tuh pengen benar-benar settle di kampung, memberdayakan orang-orang kampung, kemudian menjadi tempat idaman buat orang tuh balik kampung gitu. Jadi masih mengkonsepkan ke sana dan mengerjakan sekarang. Jadi mimpinya kita ngidupin Indonesia tuh dari desa gitu. Ya, mulailah dari desa karena segala sesuatu itu diukur nanti jadi desa gitu. Mimpi yang besarnya sih saya pengen menjadi tenaga pengajar yang baik gitu. Dulu pernah jadi guru ketika di kampung kan. Karena keterbatasan guru, jadi mau nggak mau kita harus balik haluan, harus mengajar gitu. Guru apa kemarin? Guru biologi saya mah. Kuliahnya teknik lingkungan, masih dekat gitulah gitu. Tapi lucu lagi kuliah teknik lingkungan insinyur, kerjanya sekarang di kerja sosial gitu. Multi talent ya. Nah, karena memang waktu kuliah tuh kita memang beradik-adik juga jangan terlalu terfokus dengan kuliahnya di bidang saya saja gitu. Misalnya gini, saya ini seorang
kimiawan gitu atau ilmuwan, saya kuliah di ilmu dasar gitu. Jangan hanya terfokus belajar di ilmu itu saja gitu. Kita harus belajar mendewasakan pikiran selama kita kuliah. Jadi kalau kita kuliah hanya satu ilmu aja, keluar kita di masyarakat, kita nggak tahu kita tuh dibutuhkan di bidang apa. Tapi kalau kita kuliah, kita belajar banyak hal, kita punya satu fokus ilmu kita, tapi kita tahu banyak hal. Kapanpun kita diminta orang, kita bisa mengerjakan itu. Gitu. Jadi nggak usah terlalu aku harus fokus ke ini aja, nggak boleh yang lain. Salah. Nanti ujung-ujungnya banyak pengangguran karena mereka nggak punya soft skill yang mereka latih selama jadi mahasiswa. Soft skillnya itu kan kayak kita bermasyarakat, kita berorganisasi, kita tahu mengatasi masalah dengan berikan solusi. Misalkan walaupun bukan di bidang kita gitu. Kalau sering ketemu masalah kan kita terbiasa mengatasinya. Betul. Kalau masalahnya hanya ujian di kampus, di masyarakat tuh nggak ada ujian tertulis, nggak ada ujian close book gitu. Di masyarakat tuh kita ujiannya boleh buka open book. Luar biasa. Nah, terakhir nih Bang James, pesan harapan Bang James untuk pemuda-pemuda desa pada saat ini. Kalau pesan saya tuh paling pasti gini, kita jangan tunggu atmosfer di desa itu terbentuk seperti apa kita inginkan. Tapi kitalah yang harus membentuk atmosfer itu gitu, dari sekarang. Saya pengen apa di kampung, kita coba ajak kawan-kawan yang satu misi. Jadi jangan pernah berpikir mengerjakannya sendirian gitu. Bekerja sama-sama dengan kawan-kawan yang satu misi, satu visi. Tapi kalau 1, 2, 3 ketika berjalan itu ada 1, 2 kerikil yang coba memberikan biasalah kan banyak juga haters gitu ya. Itu pasti itu. Jadi nggak masalah gitu. Kita anggap saja ini jalan nih memang perlu butuh kerikil gitu untuk bentuknya jadi kokoh. Kalau kita ketemu sama jalan yang mulus saja kita nggak akan menjadi hati-hati. Gitu kan. Karena harus melewati kerikil-kerikil. Makanya kalau ada kerikil jangan ditepikan, tapi letakkan dia pada tempat comberan yang tepat. Kalau nggak salah. Benar untuk menutupi lubang yang berlubang kan gitu. Jadi kita nggak usah terlalu panik kalau ada orang yang menghujat, nggak setuju dengan ide kita gitu. As long as you do the right things, go ahead. Itu bahasa terentang tadi, sorry terlepasan. Kadang-kadang kalau di kampung kita pakai bahasa lokal. Gitu. Bahasa terentang seperti itu Bang ya. Bang James, terima kasih banyak sudah hadir di channel Inspirasi Indonesia, memberikan teman-teman sangat-sangat hal-hal yang bermanfaat. Dan Bang James pesan satu lagi buat teman-teman yang sedang rebahan di rumah aja, yang sedang menghadapi COVID-19 dan sedang berpuasa. Silakan Bang James. Produktif, jangan hanya tidur doang. Punya gadget yang menarik dimanfaatkan untuk media sosial. Ada share informasi yang menarik, dilihat dulu hoax atau tidak. Jangan kita juga jadi bagian orang menyebar berita bohong. Jadi sebarkan berita positif. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita tunda di depan laptop, di depan handphone kita selesaikan. Oke, terima kasih Bang James. Dan teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia, tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video apa saja sih yang sudah diupload di channel Inspirasi Indonesia. Karena edisi bulan Ramadan nih Bang James, kita tuh 2 kali sehari dari jam 4 sampai jam setengah 9. Jadi gitu. Jadi menemani teman-teman berbuka dan menemani teman-teman setelah tarawih. Oh gitu. Bang James, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Habis ini langsung pulang terentang kan? Next coming week, minggu depan lah. Oke. Pulang kampung. Ini lagi lockdown dulu lah. Iya kan, jadi status ODP nih. Jadi saya harus pulang kampung aja, nggak usah mudik. Iya betul. Orang tua di sana kan, saya di sana juga gitu. Iya betul. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Teman-teman ingat tetap selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Dan saya Arul Maulana dan saya James Tanggiling. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo kawan-kawan, jangan lupa nonton video saya di Inspirasi Indonesia, menginspirasi Indonesia dengan karya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Thank you.